Hello guys, first of all, perkenalkan, namaku Muhammad Anan Prapanca, mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia. Aku di sini mau menjelaskan secara singkat atau lebih enaknya sharing mengenai konsep bencana yang disebabkan oleh daya dukung air dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Kan tetapi, sebelum aku bicara lebih lanjut mengenai permasalahan ini, aku ingin sedikit masuk ke perspektif sejarah mengenai konsep bencana dari banyak peradaban. Seperti yang kalian ketahui, air adalah cradle of civilization. Karena dari air, maka muncullah produksi pangan yang sangat besar. Sebagai contoh yang sangat sering dibicarakan adalah peradaban Mesopotamia, di mana dua kota paling besarnya adalah Uruk dan Uruk, yang terletak dekat di antara sungai Tigris dan Euphrates. Mengapa sungai sangat penting bagi pertumbuhan peradaban? Karena dari sungai tersebut, maka banyak orang yang menetap karena mereka bisa memiliki bahan pangan. Jadi mereka ibaratnya tidak terlalu cemas antara bisa makan atau tidak. Tidak seperti pendahulu mereka di mana mereka mencari pangan dengan berburu. Jadi mereka benar-benar tepat, tidak ada waktu untuk spesialisasi lain. Namun karena adanya kota-kota besar, maka muncullah banyak spesialisasi seperti politik, politisi, seniman, dan filsuf. Akan tetapi, mengingat kisah Menara Babel, di mana rajanya sombong kepada Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan meruntuhkan menara tersebut, dan akhirnya muncul banyak orang dengan banyak bahasa, dan juga mengingat banjir pada zaman Nabi Nuh, kita harus ingat bahwa alam merupakan pembunuh paling kilas, sangat kreatif untuk menghukum kita. Sebagai pengingat bahwa kita di sini itu tidak hidup sendiri. Banyak yang harus kita tolong atau ibaratnya kita harus ingat bahwa ada hewan di sana, ada tumbuhan di sana yang harus kita tolong dan tidak semena-mena. Karena alam bisa lebih kejam dan seperti kata George Carlin, alam tidak peduli dengan hidup kita. Nah, seperti ini yang terjadi di delta Sungai Nil merupakan gambar banjir. Oke, lanjut. Ini yang mau saya tekankan di sini, sebuah pendapat dari Aldous Huxley mengenai konsep overpopulasi. Jadi dia merupakan pengarang buku Brave New World, di mana dia membuat suatu konsep negara totalitarian yang benar-benar bijak, di mana kelas dibagi, terus orang-orang kaum intelektual juga dibagi, kaum kerja dibagi. Ya intinya dia menamakan bahwa hidup kedepannya itu akan seperti ini nih, di mana kita tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti alam atau politik dan sebagainya, karena kita terlalu lalai akibat sosial media dan lain-lain. Langsung aja kita masuk ke konsep overpopulasi. Jadi overpopulasi akan menimbulkan banyak orang yang membutuhkan tanah. Dari timbulnya banyak tanah, karena dengan begitu banyak orang tersebut membutuhkan banyak bahan pangan. Jika tidak segera diatasi, maka akan terjadi krisis pasokan pangan. Makanya lahan merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi overpopulasi. Ketiga, dengan munculnya populasi yang meningkat,
maka akan muncul juga industri-industri produk-produk untuk orang-orang tersebut. Dan kebanyakan industri-industri tersebut tidak mengikuti etika atau kode-kode tertentu. Lalu ketiga, ada poin mengenai edukasi. Aku selalu menekankan bahwa edukasi merupakan hal yang paling penting di sini. Dengan kata lain adalah edukasi sekuler. Karena dengan adanya edukasi tersebut, konsep kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita atasi atau bisa dimitigasi. Sebagai contoh, di Jepang aja, mereka itu sekarang membutuhkan banyak orang. Kenapa? Karena mereka edukasinya tinggi banget. Ibaratnya mereka itu fokus dengan karir mereka, fokus dengan kerja dan edukasi mereka. Makanya di Jepang itu ibaratnya indeks kebaikannya kecil sekali. Aku bisa jawab bias ya, tapi kalau ada kritikal silakan komen di bawah. Nah, ini dia gambarnya, di mana dengan meningkatnya populasi manusia, maka karbon dioksida juga akan meningkat. Hal ini akan saya kaitkan terhadap kasus-kasus atau contoh-contoh bencana alam yang menurut aku paling krusial. Jadi apa sih water-related disaster itu? Jadi bencana yang disebabkan oleh daya dukung air biasanya itu terhubung dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari perubahan iklim tersebut, maka akan mempengaruhi seperti temperatur, terus presipitasi, dan masalah-masalah cuaca, variabel cuaca lainnya. Sebagai contoh, ini saya ambil dari World Asian Bank, Water-Related Disaster and Disaster Risk Management in the People's Republic of China. Dari sini kita bisa lihat bahwa bencana banjir dan tropical cyclone merupakan yang paling besar. Dan dua bencana ini yang merupakan yang akan aku bicarakan di sini. Mengapa ini penting sekali untuk segera diatasi. Terus ini dia sungai kita di Ciliwung. Seperti yang kalian ketahui, dengan banyaknya populasi manusia yang semakin meningkat, maka mereka membutuhkan banyak lahan. Akhirnya banyak pemukiman liar seperti ini, di mana mereka tuh bermukim di daerah floodplain yang harusnya bisa menyimpan air banjir. Dan lihatlah, sungai-sungai ini penuh dengan sampah yang endingnya mengakibatkan sungai ini terkena polusi. Ya, dan jika banjir bisa menimbulkan banyak penyakit, malaria, dan sebagainya. Oleh karena itu, permasalahan ini benar-benar sangat krusial dan harus segera diatasi, terutama melalui edukasi. Dengan adanya edukasi, maka kita bisa meminimalkan pekerjaan keras atau pekerjaan buruh. Jadinya, endingnya untuk tahun ini, pekerjaan yang paling penting adalah pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan dengan istilahnya teknologi digital dan sebagainya. Nah, seperti yang kalian ketahui, risk itu bisa kita kurangi jika kita melihat rumusnya ya. Risk sama dengan hazard kali exposure kali vulnerability. Hazard itu seperti bencana-bencana kayak gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Exposure itu artinya ketika infrastruktur atau orang-orang di sekitar wilayah tersebut yang terkena dampak langsung bencana tersebut. Namun, kedua parameter tersebut tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah vulnerability. Nah, kita bisa mencegah vulnerability dari satu, awareness raising, yaitu kita meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di Indonesia, di mana kesadaran masyarakat mengenai dampak bencana seperti gempa bumi, terutama bencana yang disebabkan oleh daya dukung air sangat kecil sekali. Jika kita bisa meningkatkan wawasan atau ibaratnya kesadaran mereka, kita bisa menyiapkan preparedness-nya agar mereka bisa benar-benar resist terhadap bencana yang akan datang.
Kedua, kita bisa melakukan training dan organization ya seperti tim-tim siaga dan tim-tim Red Cross, dan kita bisa istilahnya tidak hanya untuk itu saja, kita juga bisa melakukan training kepada masyarakat sekitar apa yang harus mereka lakukan ketika ada bencana tertentu seperti banjir atau tropical cyclone. Ketika ada forecasting, yaitu kita selalu memberikan artinya terbuka, ada transparansi dari pemerintah lokal terhadap masyarakat mengenai bencana-bencana yang akan datang. Keempat, kita melakukan mapping, di mana kita memberikan peta wilayah, zona aman dan zona berbahaya, yang ibaratnya itu bisa untuk ditinggali dan mana zona yang bisa diambil sebagai jalur evakuasi. Kelima ada development control dan early warning. Early warning bisa dilalui melalui SMS, dan development control yaitu kita memberikan infrastruktur yang istilahnya itu bisa digunakan sebagai tempat sementara untuk menampung orang-orang ini yang harus ibaratnya dievakuasi dari wilayah yang setelah di forecasting tersebut akan terjadi bencana banjir atau tsunami atau coastal flood dan sebagainya. Oleh karena itu, vulnerability merupakan parameter yang bisa kita kontrol. Ini contohnya ya, merupakan mapping, di mana wilayah merah merupakan wilayah yang bisa dikatakan rawan bencana. Nah, aku mau bicara mengenai tropical cyclone. Jadi, untuk tahun-tahun atau akhir-akhir ini, intensitas tropical cyclone itu meningkat. Karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa intensitas tropical cyclone itu membesar karena perubahan iklim. Dengan meningkatnya intensitas tropical cyclone, maka secara langsung akan meningkatkan curah hujan juga. Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian akhir-akhir ini, Greg Hollands di penelitiannya mengenai Recent Intense Hurricane Response to Global Climate Change, dia bilang bahwa tropical cyclone is a substantial regional and global increase in the proportion of the strongest hurricanes. Dan dia juga bilang bahwa we conclude that since 1975 there has been a substantial and observable regional and global increase in the proportion of category 4-5 hurricane of 25 to 30% per Celsius of anthropogenic global warming. Jadi dia cerita kalau air-air itu ibaratnya badai tropic cyclone itu sudah masuk kategori 4 dan 5, di mana 25 dan 30% ibaratnya temperatur yang muncul itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kan cyclone itu makin membesar ketika ibaratnya dia itu muncul karena suhu itu naik ke atas. Semakin banyak semakin naik temperatur, maka intensitas badai tersebut semakin besar. So, rapid intensifications defined as an increase of wind speed of at least 35 miles per hour in 24 hours. Examining the hurricane record in the Atlantic Basin from 1986 to 2015, a recent study found rapid intensification increased 4.4 miles per hour per decade. Dari tahun 1996 sampai tahun 2015, kita tahu bahwa intensitas badai cyclone semakin meningkat sebanyak ibaratnya makin naik 4,4 mile per hour setiap per dekade. Nah, dari intensitas tersebut secara langsung akan menyebabkan ibaratnya curah hujan yang makin besar sekali. Bisa dijelaskan di sini bahwa the warmer the air is, the more moisture it can hold and the more rain it produces. Generally, the increase in rainfall follows the Clapeyron equation. We dictate that for every 1 degree Celsius increase, the atmosphere can hold 7% more moisture.
Jadi berdasarkan formula Clausius-Cabrillon, setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu itu atmosfer terjadi peningkatan sebanyak ibaratnya atmosfer bisa menahan 7% kelembapan. Tapi ada juga beberapa penelitian seperti penelitiannya Kartik-Balagok, yaitu increased magnitude of hurricane rapid intensification in the Central and Eastern Tropical Atlantic. Dia bilang bahwa permasalahan ini melebihi formula Clausius-Cabrillon karena the conversion of moisture into a storm not only lead to higher precipitation but also for content storm greater intensity and growth. Untuk air ini tidak bisa diperkirakan, istilahnya seperti itu. Jadi susah untuk diperkirakan intensitas atau curah hujan yang ibaratnya apakah itu naiknya tuh ibaratnya berapa persen itu sangat susah sekali untuk diketahui. Nah, permasalahan ini muncul dari temperatur. Oleh karena itu, semakin banyak populasi manusia, mereka membutuhkan lahan. Dari situ banyak industri. Industri mengeluarkan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Maka suhu bumi naik secara langsung, endingnya intensitas terhadap masyarakat juga naik dan curah hujan juga naik. Dengan banyak curah hujan, maka juga akan menimbulkan permasalahan selanjutnya, yaitu ada banjir. Nah, ini contohnya ya mengenai tropical cyclone. Nah, sekarang dari munculnya banjir tadi, akibat curah hujan maka muncul banjir. Nah, apa tuh? Banjir di sini tak bagi jadi 3. Jadi ada flash flood, ada river flood, dan ada coastal flood. Nah, flash flood itu banjir yang disebabkan oleh istilahnya badai hujan mendesak. Istilahnya tuh pada hari itu ada hujan deras banget, sungainya nggak mampu, akhirnya banjir dadakan. Terus river flood tuh istilahnya tuh banjir hujannya tuh konsisten tapi sungainya tuh tidak mampu menampung debit hujan tersebut. Nah, ini seperti ini nih, seperti di gambar. Daerah floodplain ini merupakan daerah yang dapat istilahnya menampung banjir ketika hujan deras. Tapi ketika istilahnya ketika musim kemarau, nah ini dia masih kosong. Nah, tapi masalahnya banyak orang yang tidak mengikuti kode-kode bangunan tertentu di mana mereka itu membangun rumah di sini. Intinya sungainya kena polusi, terus pas banjir akhirnya nggak bisa nampung, akhirnya pada kelelep semua. Nah, cara mengatasi banjir yaitu bisa dibagi 3 dengan cara structure dan non-structure. Nah, cara structure itu adalah dengan membangun bangunan untuk istilahnya mendivert banjir tersebut ke daerah lain. Jadi istilahnya bisa dengan cara membuat flood wall atau flood gate, levee atau evacuation road. Tapi biasanya ada yang membuat flood water diversion and storage. Jadi istilahnya itu misalnya dibuat daerah jalur singkat sungai, biar sungainya tuh kearahkan ke waduk, jadi itu bisa disimpan. Terus misal musim kemarau tuh airnya yang istilahnya suplainya besar banget tuh bisa dialirkan ke sawah-sawah, jadi juga dapat benefit dari situ juga. Terus kalau non-structure itu biasanya dengan structure property build, permanent relocation, zoning, subdivision, and building code. Nah, dari itu kita harus tahu impact-nya ke society apa sih banjir itu. Ini impact-nya bisa jangka panjang, seperti yang aku katakan. Impact-nya itu bisa seperti penyakit, seperti sungai tadi banyak sampah kan di Ciliwung itu. Nah, kalau misalnya banjir, mereka bisa kena penyakit kolera, malaria atau typhoid dan sebagainya kalau nggak segera diatasi. Terus mereka bisa membahayakan bangunan-bangunan infrastruktur. Jadi endingnya daerah-daerah bisnis yang padat itu terganggu, perekonomiannya terganggu karena banjir.
Terus juga ada chemical hazard. Jadi misalnya banjir itu masuk ke pabrik, pabriknya ada bahan-bahan kimia, kok keternak orang, kayaknya impact-nya ke orang juga, makanya itu sangat bahaya. Nah, seperti ini contohnya. Ini merupakan dike buat mencegah coastal flood. Jadi istilahnya itu banjir di pantai itu istilahnya gelombang airnya itu bisa sampai ke daerah pantai. Nah, ini merupakan reference yang aku ambil. Jadi itu ya geng yang bisa saya ceritakan. Karena seharusnya waktu saya 10 menit, tapi saya 20 menit, ya 20 menitan. Jadi sekilas, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya di sini masih belajar. Kalau ada kritikal dan lain-lain, silakan komen di bawah. Thank you.